Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa khaliluhu wa safiyuh. Shalawatullah rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsiran. Wa laqad qala azza min qail ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah rahimani wa rahimakumullah wa hafidhakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla karena pada kesempatan malam hari ini kita kembali diberikan kemudahan, kita kembali diberikan kenikmatan yang sangat luar biasa, sehingga dengan nikmat dan kemudahan dari Allah Azza wa Jalla tersebut kita bisa bermajlis kembali setelah kurang lebih 2 bulanan kita terhenti dari kajian di setiap maghrib ini. Jamaah rahimani wa rahimakumullah wa hafidhakumullah jami'an. Pada kesempatan malam hari ini kita kembali melanjutkan sebuah kitab yang dikarang oleh Syekh Dr. Umar bin Abdullah Al-Muqbil hafidhahullah ta'ala yang berjudul Qawaid Nabawiyah, Kaedah-kaedah Nabawiyah, yang berjumlah 50 kaedah. Dan kita sampai pada malam hari ini kaedah ke-26, yang mana kaedah tersebut beliau mengambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang dimana hadis tersebut atau kaidah tersebut berbunyi ma anzalallahu da'an illa anzalalahu syifaan. Tidaklah Allah Azza wa Jalla menurunkan yang namanya penyakit, melainkan Allah Azza wa Jalla menurunkan pula penawarnya. Dan ini merupakan sebuah kaedah yang memberikan gambaran kepada kita terkait dengan pintu-pintu penyembuhan, baik penyembuhan secara konkret atau secara maknawi, baik itu yang bentuknya penyakit dari sisi badan, hati ataupun rohani. Kemudian juga di sana ada obat-obatnya atau penawarnya. Dan kaidah yang mulia ini, hadis yang mulia ini juga memberikan sebuah hal yang menjadikan setiap hamba Allah Azza wa Jalla ada sebuah angan-angan harapan di dalam setiap penyakit yang dideritanya. Ini sebuah penawar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi siapa saja yang terkena yang namanya penyakit, maka sejatinya Allah Azza wa Jalla menurunkan juga obat atau penawarnya. Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala
sebagaimana disebutkan oleh Dr. Umar bin Abdullah Al-Muqbil hafizahullah taala, beliau sebelum memulai daripada pembahasannya, beliau berikan sebuah muqaddimah, sebuah gambaran yang akan beliau sampaikan di dalam kaidah yang mulia tersebut. Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala, beliau mengatakan al-haqqu anna man wasiqa billah wa ayqana anna qada'ahu alaihi madin lam yakdah fi tawakkulihi ta'attihi al-asbab ittiba'an li sunnatihi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Jadi al-haq, sebuah kebenaran bahwa barang siapa yang seorang itu wasiqa billah, dia memiliki keyakinan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi di sini Al-Imam Syaukani rahimahullahu taala ingin menggambarkan kepada kita semuanya bahwa kaidah ini adalah sebuah kaidah yang benar bagi siapa saja yang yakin kepada Allah. Wa ayqana, dan percaya anna qada'ahu alaihi madin, bahwasanya ketentuan yang Allah tentukan kepadanya itu sudah berlaku sejak lama, yang dimana ini juga tidak menafikan, tidak meniadakan terkait dengan tawakalnya dia kepada Allah. Jadi ketika seorang mengetahui ada penyakit, ada penawar, ini tidak menafikan akan tawakal dia kepada Allah, tidak menafikan akan bersandarnya dia kepada Allah. Akan tetapi setiap seorang yang yakin kepada Allah, dia senantiasa mencari yang namanya sebab akan kesembuhan dari penyakit yang dideritanya, sebab dari apa yang dia terkena dari musibah tersebut. Kenapa? Ittiba'an li sunnatihi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Karena itu sudah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla dan juga telah ditentukan oleh sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu contoh, kata Imam Syaukani rahimahullahu taala ketika beliau menggambarkan bagaimana sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa mencari sebab, yaitu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh Imam Syaukani di sini, faqad dhahara an nabiyullah baina dir'aini, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berperang beliau memakai pakaian perang dan juga beliau memakai baju besi. Artinya bukan berarti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mau mencari sesuatu sebab yang bisa menyebabkan dia aman, tidak bersandar kepada hal yang sudah ditentukan oleh Allah padahal kita tidak tahu. Misalnya ketika Nabi misalnya tidak mencari sebab, beliau berperang tanpa menggunakan baju perang, tanpa menggunakan misalnya perlengkapan perang, sudah berangkat saja. Ini tandanya adalah tidak melakukan sebuah sebab. Dan ini suatu hal yang keliru ketika orang hanya mengatakan ya sudah, ketika sudah ditentukan oleh Allah pasti terjadi.
tetapi harus melakukan sebuah sebab. Contoh ketika ada orang yang dia itu tiba-tiba menyatakan bahwa saya yakin kepada qada dan qadar. Apa yang Allah tentukan kepada saya pasti terjadi. Kemudian dia naik ke dinding rumah. Atau dia naik ke pohon yang tinggi. Kemudian dia loncat. Dengan bersandar bahwasanya kalau memang saya mati, kalau memang saya terluka, kalau memang saya nanti akibatnya sakit, itu ketentuan Allah. Maka pernyataan ini tidaklah tepat, tidaklah benar. Ini masuk kepada kategori bunuh diri. Ketika seorang misalnya dia berada di rumah dengan dia mengatakan Allahumma rzuqni, Allahumma rzuqni, Allahumma shfini, Allahumma shfini. Ya Allah, berikanlah aku rizki, berikanlah aku kesembuhan. Tetapi dia tidak mau mengambil sebab. Tidak mau dia melakukan sebuah sebab yang menyebabkan dia bisa mendapatkan rizki dan dia bisa mendapatkan kesembuhan, walaupun dia yakin bahwasannya yang maha menyembuhkan adalah Allah, tetapi harus melakukan sebuah sebab. Ya, bisa berobat, bisa dia minum madu dan lain sebagainya. Itu diantara hal yang patut untuk dilakukan ketika seorang yakin kepada Allah, yakin kepada ketentuan-ketentuan Allah, maka dia betul-betul harus yang namanya al-akhdhu bil asbab, melakukan sebuah sebab. Ini yang disampaikan oleh Imam Asy-Syaukani, yang dinukilkan oleh Syekh Dr. Umar bin Abdullah Muqbil untuk memperjelas apa yang beliau sampaikan dari kaidah yang mulia ini. Jamaah rahimani wa rahimakumullah wa hafizakumullah jami'an. Kemudian beliau menjelaskan bahwa kaidah yang mulia ini adalah pokok yang agung yang sudah ditetapkan di dalam Alkitab dan As-Sunnah. Di kaidah setiap penyakit pasti Allah akan turunkan penawarnya. Ini merupakan sebuah pokok yang agung, pokok yang mulia, sabitun bil kitabi was sunnah, yang ditetapkan dalam kitab dan as-sunnah. Dan juga disebutkan bahwasannya ini juga dibantu dengan akal dan fitrah. Jadi fitrah kita, akal kita menerima. Setiap orang yang sakit ya berobat. Setiap orang yang sakit ya dia cari penawarnya. Tidak diam saja, karena Allah menurunkan dua, ada sakit, ada penawarnya, ada obatnya. Tetapi kalau tidak dicari penawarnya, tidak mungkin dia bisa sembuh. Tawakal tidak bisa, harus dengan al-akhdhu bil asbab. Dia mengambil sebuah sebab. Kemudian disebutkan pula, kata beliau hafizahullahu taala, seorang yang berbahagia adalah orang yang Allah mudahkan untuk perkara-perkara yang mendekatkan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Dan pasti Allah Azza wa Jalla akan senantiasa memberikan sebuah solusi untuk dunia dan juga akhiratnya. Maka itu tergantung kepada sejauh mana keyakinan dia, sejauh mana percayanya dia kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga disebutkan dalam sebuah perkataan, kalau tidak salah, yang dikatakan oleh
Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, inna tawakkulal 'abdi 'ala rabbih an ya'lama anna Allah huwa thiqatuhu. Di antara bentuk tawakal seorang hamba kepada Allah, dia yakin bahwasannya Allah adalah zat yang paling dia percayai. Jadi Nabi SAW yang pernyataannya disampaikan dalam kaidah ini ingin membawa kita untuk semakin yakin kepada Allah, untuk semakin percaya kepada Allah, untuk memperkuat tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak menjadi orang-orang yang dia itu meremehkan akan sifat tawakal dengan cara al-akhdhu bil asbab, mencari sebuah sebab dari apa yang dia rasakan. Kemudian disebutkan oleh beliau pula bahwasannya secara umum bahwa hadis yang mulia ini itu mengandung sebuah makna bahwa setiap seluruh penyakit batinah zahirah, penyakit yang sifatnya rohani, penyakit yang sifatnya jasmani, itu ada obat yang bisa untuk menanggulanginya. Penyakit hati, hasad, dengki dan lain sebagainya, itu obatnya apa? Perbanyak istighfar kepada Allah Azza wa Jalla, berbanyak doa kepada Allah Azza wa Jalla terkait dengan penyakit hati tersebut. Kemudian terkait dengan penyakit badan, disebutkan bahwasannya ada obat-obat seperti misalnya madu, atau misalnya habbatus sauda, atau bisa juga dengan air zam-zam. Dan itu semuanya warid sabit bil kitabi was sunnah, dan itu ditetapkan oleh Alkitab dan as-sunnah, dijelaskan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam terkait dengan obat-obat tersebut. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah wa hafizakumullah jami'an, ada sebuah cerita yang disebutkan atau dinukilkan oleh Harun ar-Rasyid rahimahullahu ta'ala, bahwa Harun ar-Rasyid dia punya seorang tabib. Tabib tersebut adalah tabibun Nasrani, tabib yang beragama Nasrani. Hadik, tapi dia hebat. Tapi dia seorang tabib yang hebat, yang manjur kalau kita bahasakan. Kemudian faqala li Ali bin al-Husain bin Waqid, kemudian tabib tadi mengatakan kepada Ali bin al-Husain ibn Waqid, disebutkan bahwasannya dia mengatakan kepada Ali bin Husain, laisa fi kitabikum min ilmi tibbi syai'a au syai'un. Sejatinya di dalam kitabmu tersebut, kata seorang siapa? Kata seorang tabib Nasrani, laisa fi kitabikum min ilmi tibbi syai', bahwasanya di dalam kitabmu itu tidak ada terkait dengan ilmu kedokteran sedikit pun, katanya. Jadi ini menyaksikan bahwa dalam Al-Quran itu tidak ada ilmu tentang kedokteran. Kemudian disebutkan oleh Ali ibn al-Husain ibn Waqid
Qad jama'a Allah Ta'ala tibba fi nisbi ayatin min kitabina. Sejatinya Allah Azza wa Jal mengumpulkan ayat terkait dengan kedokteran itu hanya di dalam setengah ayat saja. Dikumpulkan di situ. Dikumpulkan di dalam setengah ayat saja. Ayat tersebut berbunyi waqulu washrabu wala tusrifu. Makanlah dan minumlah wala tusrifu, dan jangan berlebih-lebihan. Jadi terkait dengan masalah ini, Ali ibn Husain Al-Waqid menjelaskan bahwasanya di dalam Al-Quran dikumpulkan di dalam setengah ayat saja. Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makan dan minum dan jangan berlebih-lebihan. Karena sejatinya sesuatu yang berlebih-lebihan tidak baik. Minum air kalau masih satu gelas bagus. Minumnya satu gentong. Kemudian makan satu piring pas. Makan satu nampan gede sendirian. Penyakit. Segala sesuatu yang nikmat itu ada batasnya, ada ketentuannya. Maka kaedah dalam ayat yang mulia ini wa kulu washrabu wa la tusrifu ini menggambarkan kepada semua bahwa penyakit itu datangnya karena sesuatu yang berlebih-lebihan. Sesuatu yang melampaui batas. Kemudian apa katanya, kata orang Nasrani tersebut, kata tabib Nasrani tersebut mengatakan, wala yu'assir an nabiyikum syai'un min at-tib. Apa katanya? Kata seorang tabib Nasrani, ketika dia tidak bisa menjawab terkait dengan ayat yang mulia ini, dia balik bertanya lagi. Jadi tidak ada sesuatu yang disebutkan oleh nabimu sedikit pun dari yang namanya kedokteran. Jadi dia mencari celah yang lain. Ketika disebutkan dengan ayat tadi selesai, kemudian cari celah yang lain, apa yang kira-kira bisa dia sampaikan terkait dengan ilmu kedokteran ini. Kemudian apa kata Ali ibn Al-Husain ibn Waqid? Qad jama'a rusuluna ilmat-tib bi alfadhin yasirah. Sungguh nabi kami, itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jamaah telah mengumpulkan ilmat-tib, ilmu kedokteran, fi alfadhin yasirah, dalam lafaz-lafaz yang ringan yang singkat. Lafaz yang ringan dan singkat. Kemudian dia bertanya, "Wa ma hiya?" Apa itu? Kemudian apa kata seorang Ali ibn Al-Husain? Al-ma'datu baitud da'i wal himyatu ra'sud dawa wa awidu kulla badanin ma'tada. Disebutkan bahwasannya yang namanya ma'idah atau ma'da, yaitu perut ya. Itu baitud da, tempat berkumpulnya penyakit. Jadi perut itu tempat berkumpulnya penyakit. Maka kalau kita melihat seorang yang sudah meninggal dunia, yang paling pertama kali hancur itu perutnya. Yang paling pertama
busuk itu perutnya. Kemudian disebutkan kata Ali ibn Al-Husain, wal himyatu ra'sud dawa. Adapun kita diet, ya, wal himyah itu diet, ra'sud dawa itu bisa sebagai pangkal penawarnya. Ya. Tadi perut itu yang diisi dengan penuh itu menjadi sebuah tempatnya penyakit. Nah, mengurangi dengan cara diet itu menjadi sebuah pangkal penawarnya. Tetapi kalau orang dietnya kebangetan, ya, bukannya dia itu menjadi pangkal penawar, justru dia harus mangkir atau nginep di rumah sakit. Nah, itu yang terjadi. Ya. Dietnya kebablasan. Ya. Kemudian kata beliau, wa'awidu kulla badanin ma'tada. Maka biasakan setiap badan kita itu sesuatu yang biasa saja. Artinya apa? Tidak berlebih-lebihan, ya. Tidak israf. Taib jamaah rahimani wa rahimakumullah wa hafizakumullah jami'an. Insyaallah kita akan lanjutkan setelah salat Isya. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah rahimani wa rahimakumullah wa hafizakumullah jami'an. Asy-Syaikh Dr. Umar bin Abdullah Al-Muqbil rahimahullahu taala, beliau menyampaikan di dalam kaidah nabawiyah ini, yaitu ma anzalallahu da'an illa anzalalahu syifa. Tidaklah Allah menurunkan penyakit melainkan Allah turunkan pula penawarnya. Di sini kata beliau adalah isbatu al-asbab, penetapan akan sebab. Jadi penawar itu tidak mungkin ada padahal Allah sudah turunkan kalau dia tidak mencari sebabnya. Kemudian disebutkan wa anna dzalika la yunafi tawakkul 'ala Allah liman ittaqada 'annaha biidznillah wa masyiatihi. Dan hal tersebut, mencari sebab penawar dari penyakit yang ada, itu tidak meniadakan yang namanya tawakal kepada Allah. Jadi ketika kita mencari penawar dari rasa sakit, dari penyakit yang kita rasakan, itu tidak menafikan akan tawakalnya dia kepada Allah. Bagi siapa saja yang berkeyakinan annaha biidnillahi wa masyiatihi, bahwasanya itu semuanya tentunya dengan izin dan ketentuan dan kehendak Allah Azza wa Jalla. Wa anna la tanfa bidawatiha, dan penawar yang kita dapatkan, misalnya ketika kita sakit, kita cari ke apotek, sakit kepala, kita dapatkanlah namanya oskadon. Obat tersebut sejatinya la tanfa bidawatiha, tidak mendatangkan kemanfaatan pada zatnya tersebut,
bal bima qaddarallahu fiha, kecuali itu memang sudah ditakdirkan sebagai obatnya. Sudah ditentukan oleh Allah, itulah obatnya. Tetapi kalau dia tidak mencari sebab, dia hanya menunggu kesembuhan, maka sejatinya dia tidak melakukan sebuah yang namanya tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Bal inna dawa'a qad yanqalibu da'an idza qaddarallahu dzalika. Bisa jadi yang namanya obat tersebut bisa berbalik, dia itu menjadi apa? Da'an, penyakit. Jadi ternyata obat yang dia dapatkan bukan memberikan kesembuhan, ternyata kebalikannya. Dan itu bisa jadi juga ketentuan yang Allah tentukan kepada dia. Dan itu disebutkan dalam hadis Jabir radhiyallahu taala anhu, likulli da'in dawa. Setiap penyakit ada obatnya. Fa idza usiba dawa'ud da'i bari'ah biidznillah azza wajal. Kadang ada obat itu bisa menyembuhkan, bisa memberikan penawar bagi penyakit tersebut biidznillah azza wajal. Itu dengan izin Allah, bukan karena obat tersebut. Bisa jadi pula ketika orang misalnya minum obat asal minum saja, ini betul obatnya, tetapi dia tidak menggunakan resep yang benar, ketentuan yang benar, yang harusnya diminumnya. Misalnya 1 kali 1 tablet, dia minum 4 tablet. Maka yang terjadi, yang dia harapkan penawar justru jadi penyakit, menambah penyakit tersebut. Jadi tidak sekedar orang dapat obat kemudian dia bisa apa? Bisa menjadikan obat tersebut penawar daripada rasa sakit. Dan itu semuanya ketentuan dan kehendak Allah Azza wa Jalla. Dan berobat sekali lagi tidak meniadakan tawakal kepada Allah. Tetapi ketika seorang berobat dari kondisi sakitnya, dia bisa jadi itulah tawakal hakiki dia kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian disebutkan pula, kata beliau, kama la yunafi daf'ul ju' wal 'atash bil aqli wasyurbi. Sebagaimana bisa jadi yang namanya makan dan minum itu juga bisa menghilangkan segala macam lapar dan dahaga. Belum tentu. Ya. Tetapi kadang juga dia bisa menjadi penentu penghilang lapar dan dahaga. Makanya ketika tadi disampaikan oleh Ali ibn al-Husain membawakan ayat ya wa kulu washrabu wa la tusrifu, makan minum tidak berlebih-lebihan. Ya. Bisa jadi orang ketika lapar, ketika haus tetapi makannya tidak ada ketentuannya, maka jadi penyakit. Ketika dia minum tidak sesuai dengan kadar yang dibutuhkan, maka juga jadi penyakit. Tetapi ketika kadarnya tepat, makan dan minumnya sesuai dengan kebutuhan, maka itu bisa jadi menjadi penawar. Wa kadzalika tajannubul muhlikat wa du'a bit talabil afiyah wa daf'il madar wa ghairi dzalika. Begitu pula ketika seorang menjauhi hal-hal yang bisa membinasakan. Dia berusaha, kok tetapi ternyata dia terjatuh kepada sebuah kebinasaan.
Contoh ketika dia membawa kendaraan, dia sudah berhati-hati. Dia sudah berusaha, remnya dia mantapkan, kemudian setirnya dia betul-betul sudah dalam kondisi yang prima. Kok ternyata terjadi sesuatu yang tidak diharapkan? Apakah itu menandakan bahwasanya yang sudah kita lakukan itu suatu yang sia-sia? Tidak. Karena kita sudah melakukan sebuah sebab. Berapa banyak orang ke dokter bertahun-tahun, ternyata akhirnya dia meninggal dunia, padahal dia sudah berobat. Bukan berarti dia itu telah gagal dalam berobatnya, tidak. Bukan berarti dia nilai tawakalnya tidak berarti, tidak. Dia sudah baik, sudah benar yang dia lakukan. Akan tetapi ketentuan Allah lain yang tidak bisa dilakukan, tidak bisa dihindari oleh namanya hamba Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga ketika dia mengatakan, ketika saya sakit, saya sudah berusaha untuk mohon kepada Allah. Dia memohon kepada Allah untuk diberikan kesembuhan. Dia mengatakan, Allahumma shfini, la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Dia berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka al-afiyata. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau al-afiyah, kesehatan. Akan tetapi ternyata sudah berdoa seperti itu masih diberikan sakit. Ya. Bukan berarti doanya tadi itu tidak mujarab, tidak. Berapa banyak orang yang sakit kemudian diserkan, mohon doanya buat kakak saya, buat orang tua saya, buat bapak saya, buat ibu saya, buat kakek saya dan yang lainnya, kepada semuanya di-share. Semua mendoakan, ternyata dia meninggal dunia. Apakah doanya itu tidak mujarab? Apakah doanya tidak mustajab? Tidak bisa kita katakan itu doanya tidak mustajab. Akan tetapi itu merupakan suatu yang ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla di luar daripada kemampuan kita semuanya. Itu kehendak Allah. Yang paling inti adalah bagaimana kita ini melakukan sebuah sebab mencari penawar dari penyakit yang dialami. Jangan sampai diam-diam saja. Jangan sampai kita tidak melakukan sebuah akhdhu bil asbab, mengambil sebab, tidak. Kemudian daf'il madar, kita berusaha untuk menghindari madarat, ternyata juga kena. Kadang ini yang perlu diperbaiki akan keyakinan seorang hamba kepada Allah. Sampai-sampai misalnya dia mengatakan, bukankah Rasulullah SAW pernah mengatakan, barang siapa yang keluar dari rumahnya kemudian dia mengatakan la haula wala bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwwata illa billah, Allahumma inni a'udzubika an adil au udal, an adlim au udlam, an azil au uzal, au ajhil au uzhal alayya. Dia berdoa kepada Allah dengan doa tadi, kemudian dia berlindung kepada Allah, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari mendolimi orang atau aku didolimi, atau menggelincirkan orang atau aku digelincirkan, membodohi orang atau aku dibodohi. Yang dimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa man qala dzalika faqala syaitan li syaitanin akhar. Setan satu berkata kepada setan yang lainnya, kaifa fa'ala birajul qad hudiya wa kufiya wa wuqiya. Bagaimana seorang itu akan disesatkan oleh syaitan,
Atau syaitan yang satu berkata pada syaitan yang lainnya, bagaimana engkau melakukan sesuatu kepada orang yang sudah Allah berikan petunjuk? Allah jaga dia dan Allah cukupkan dia, ternyata tidak baik lagi ke rumah. Apakah doanya tidak mujarab? Tidak seperti itu. Kita sudah melakukan sesuatu yang dituntutkan, yang dituntunkan oleh syariat, yaitu bagaimana kita ini berusaha untuk menghindari sesuatu yang menyebabkan kecelakaan bagi kita. Dan ketika kita sakit, kita cari penawarnya. Ketika tidak berhasil, sudah tinggal tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian beliau pun menyebutkan, wa jahilahu man jahila. Kadang ada orang itu tidak ngerti terkait dengan apa? Setiap penyakit ada penawarnya. Kadang dia tidak ngerti. Seorang yang bodoh kadang tidak mengerti. Disebutkan kata beliau, ma yaqa'u li ba'dil marda annahu yatadawa min da'in bid-dawa'in fayabra'u. Kemudian disampaikan bahwasanya ada orang yang sakit, kemudian dia berobat. Dikiranya obat tersebut bisa secara otomatis memberikan kesembuhan bagi dia. Sejatinya yang menyembuhkan itu siapa? Yang menyembuhkan siapa? Allah Azza wa Jalla yang menyembuhkan itu. Bukan obat itu yang menyembuhkan. Bahkan ada perkataan yang perkataan tersebut sangat dikhawatirkan. Itu termasuk perkataan yang kufur. Ketika ada orang mengatakan, ya, ketika dia di hadapan dokter, dia mengatakan, Pak dokter, Bu dokter, sembuhkanlah aku. Ini kira-kira kalimat ini seperti apa kalau kita pahami? Ini kalimat ini kalau kita pahami dengan jelas akan menyebabkan sebuah kalimat yang akan menunjukkan kepada kekufuran. Dokter itu hanya memberikan obat, bukan memberikan kesembuhan. Memberikan sarana untuk dia bisa lebih baik, bukan sebagai penentu kesembuhan. Yang penentu kesembuhan adalah Allah Azza wa Jalla. Ini yang dirasakan akan ketidaktahuan orang-orang yang sakit. Maka ini penting untuk kita semuanya memberikan sebuah pemahaman kepada anak-anak kita. Nah, yuk kita ke dokter untuk berobat. Kita cari apa? Obat. Mudah-mudahan dengan obat tersebut bisa apa? Meringankan penyakit sakitmu. Ingat, yang menyembuhkan adalah siapa? Allah. Dan itu disampaikan oleh seorang gulam, ya, ketika dia mengobati orang terdekatnya raja. Ada seorang pemuda, dia mengobati teman dekatnya raja yang buta, yang dimana seorang yang buta ini mendengarkan si pemuda ini sangat hebat pengobatannya. Kemudian ketika pemuda tadi datang, yang tadi buta mengatakan, sembuhkanlah aku. Apa kata pemuda tadi? Sejatinya yang akan menyembuhkan kamu adalah siapa? Allah. Bukan aku yang menyembuhkan.
tetapi Allah Azza wa Jalla yang menyembuhkan. Tapi kamu harus yakin dulu kepada Allah, beriman dulu kepada Allah. Akhirnya dia beriman kepada agamanya pemuda tersebut. Ketika dia sudah beriman dan semakin yakin kepada Allah, dia berdoa kepada Allah, kemudian Allah berikan kesembuhan melalui perantaraan siapa? Si pemuda tadi. Ini, jadi perlu kiranya juga dokter-dokter ini memahami untuk memberikan sebuah pemahaman kepada para pasien bahwasannya kami hanya sekedar perantara, membantu, bukan memberikan kesembuhan. Ya, sehingga tidak disalahkan sama orang-orang yang sakit. Nanti orang yang sakit mengatakan saya sudah habis berjuta-juta, puluhan juta, ratusan juta, tapi gak sembuh-sembuh. Obat yang kamu sarankan saya beli. Apa yang kamu sarankan juga, yang kamu berikan resep saya beli, tapi gak sembuh-sembuh. Nah, disinilah perlu seorang dokter muslim dia bisa menyampaikan bahwa kesembuhan itu hanya datang dari Allah Azza wa Jalla, bukan dari saya. Saya hanya bisa membantu sebagai sarana meringankan tadi. Sejatinya penyembuh adalah Allah Azza wa Jalla. Ya, ini hal yang sepele, tetapi ini kadang-kadang menjadi sebuah perkataan yang akan menjerumuskan kita kepada sebuah kekufuran. Ya. Kemudian disebutkan pula sebab orang yang tidak tahu akan hakikat tersebut, ya, bahwa Allah Azza wa Jalla ketika menurunkan penyakit dia turunkan juga namanya penawar, ya, itu diminta dia untuk betul-betul berobat, ya, diminta betul-betul berobat. Sehingga di sini ada sebuah perkataan yang bagus, ya, nasihat kepada para dokter, ya. Disebutkan innat tabiba ladu aqlin wa ma'rifatin madama fi ajalil insani ta'khiru hatta idza manqaddat ayamu muddatihi harat tabibu wa khanathul aqaqiru. Jadi di sini disebutkan bahwasannya seorang dokter yang dia itu memiliki sebuah kecerdasan dan akal dan pengetahuan, ya, dia senantiasa memberikan sesuatu yang terbaik kepada apa? Kepada pasiennya terkait dengan ajalnya, ya, terkait dengan ajalnya, ya, dan waktu-waktu yang dimana Allah berikan kapan datangnya ajal tersebut, ya. Jadi inilah yang harus disampaikan terus. Maka perlunya dokter juga belajar bagaimana memberikan pencerahan kepada pasien-pasien biar dia itu tenang. Dia itu ketika sakit parah pun dia akan tenang. Dia tidak akan bimbang orang-orang yang sakit itu. Kenapa? Karena betul-betul diberikan pemahaman yang tepat, ya. Dan seorang orang yang sakit pun dia merasa tenang. Oh iya, kalau gitu tinggal saya banyak berdoa kepada Allah, karena sejatinya Allah lah yang berikan kesembuhan. Nah, kemudian hal yang penting lagi, ketika disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha lam yaj'al shifaakum fima harrama alaikum atau fima hurrima alaikum. Sejatinya Allah tidaklah menjadikan penawar bagi kalian dari sesuatu yang diharamkan. Dari sesuatu yang
diharamkan, tidak pernah. Ya, tadawaw wala tatadawaw bil haram. Silakan kita berobat. Tetapi ingat, jangan berobat dengan sesuatu yang diharamkan. Ya. Tidak boleh seorang yang sakit dia menggunakan sesuatu yang sudah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, walaupun prasangkaan dia ini adalah sebab dari apa? Kesembuhannya, ya, penawarnya, ya. Dan ini masuk kepada kaidah yang disampaikan tadi, ma anzalallahu da'an illa anzalallahu lahu syifa. Allah tidaklah menurunkan penyakit melainkan Allah juga turunkan apa? Penawarnya. Bukan berarti kita pahami dengan konteks yang liar. Ya. Berarti akan diturunkan yang namanya penawar, sehingga dia apa? Menggunakan dengan praktek sihir. Ya, menggunakan sihir atau menggunakan khamar, atau dengan berobat dengan mendengarkan musik. Ya. Wah, dengan mendengarkan musik menjadi apa? Tenang. Ya. Karena tidak ada yang namanya mendengarkan musik menjadi hati tenang. Hati semakin gelisah. Ya. Hati semakin gelisah. Tidak semakin menjadi hati itu tenang ketika mendengarkan musik. Ya. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah wa hafizakumullah jami'an, ini hal yang sangat urgen bagi kita semuanya untuk kita pahami bersama, ya, bahwa agama kita ini sudah betul-betul sangat paripurna menjelaskan hal-hal yang masalah penyakit dan penawarnya. Ya, itu sangat luar biasa, sudah tentukan. Banyak hadis-hadis yang lain sebagai penguat. Disebutkan dalam sebuah lafaz, ya, lafaz yang lain yang disampaikan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, hadis ini hadisun hasanun sahih. Ketika ada orang mengatakan, apakah semua penyakit ada penawarnya? Kan itu. Ya, ada penyakit satu yang tidak ada penawarnya. Ya, ini disebutkan di sini. Disebutkan dalam sebuah hadis, innallaha lam yadha da'an ila wada'a lahu shifaan au dawaan illa da'un wahidun. Qalu ya Rasulullah wa ma huwa? Qala al-haram. Sungguh Allah Azza wa Jalla tidaklah meletakkan sebuah penyakit, melainkan Allah Azza wa Jalla meletakkan yang namanya penawar dan obatnya. Ada penyakit, ada obat. Kecuali satu penyakit. Satu penyakit yang tidak ada obatnya. Ya, kira-kira apa? Penyakit pikun. Tua belum tentu pikun. Ini al-haram itu adalah pikun. Apakah orang pikun itu orang yang tua? Tidak. Ya. Makanya ada penafsiran di dalam tafsir ketika Allah Azza wa Jalla menjelaskan, walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu fi asfala safilin. Asfala safilin. Asfala safilin artinya apa? Dia Allah jatuhkan kepada sebuah posisi yang paling rendah. Itu penafsiran yang pertama. Artinya apa? Ketika Allah ciptakan dia dalam kondisi yang sempurna, kemudian Allah jatuhkan dia kepada posisi yang paling rendah. Kemudian dalam tafsir yang lain maksudnya apa?
al-haram, pikun. Ya. Nah, an yuradda ila ardalil umur. Ya, dikembalikan kepada sebuah apa? Sifat kepikunan. Dan ingat, kepikunan sekali lagi tidak harus tua. Ya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau berlindung dari yang namanya sifat pikun. Ya. Maka ada satu penyakit yang dimana tidak ada obatnya, itu al-haram, sifat pikun. Ya. Dan kita berlindung kepada Allah dari sifat ini. Mudah-mudahan walaupun tua, tetapi tidak pikun kan itu. Tetapi memang kebanyakannya, mayoritasnya orang yang sudah tua itu sudah apa? Nah, itu. Ya, itu kan mayoritasnya. Ya. Saya pernah ketemu dengan orang yang berumur 120 tahun. Hari raya kemarin. Ada keluarga kita yang umur 120 tahun. Ya, saya ketemu dengan orang ya yang sudah umurnya 120 tahun, semua temannya itu sudah meninggal dunia. Kadang dia itu berpikir, berhayal, seakan-akan dia ini sedang diajak sama temannya kemana. Ya. Cara berpikirnya masih apa? Masih sehat, masih ingat, tetapi kakinya sudah nggak bisa dia jalan. Tetapi kadang dalam kondisi tertentu dia ini memanggil temannya yang sudah meninggal dunia. Kemudian ditanya sama yang nunggu, kamu manggil siapa? Manggil teman saya. Ya, yang nunggu semakin apa? Semakin takut. Ya, teman yang mana? Teman yang sudah meninggal. Ya. Makanya kita senantiasa berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari hal-hal yang menjadikan kita pikun. Ya. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah wa hafizakumullah jami'an. Kemudian beliau Syekh Dr. Umar bin Abdullah Al-Muqbil hafizahullah taala, beliau membuat sebuah ringkasan dari kaidah yang mulia ini. Beliau kutipkan 4 ringkasan penting di sini. 5 tahtam wa tagnam wa anta ta'lam anna likulli da'in dawa. Kenapa kita ini tidak perhatian? Kenapa kita ini tidak memanfaatkan dengan baik? Padahal kita tahu bahwasannya setiap penyakit ada obatnya. Itu dimanfaatkan, bisa jadi itu wasilah kesembuhan. Ya. Menjadi wasilah Allah mudahkan, ringankan sakit kita. Ya. Maka ini penting untuk kita pahami bahwasannya walaupun itu bukan penentu penyembuhan, tetapi itu menjadi sarana. Menjadi sarana, karena yang menyembuhkan sekali lagi adalah Allah Azza wa Jalla. Kemudian poin yang kedua adalah at-tadawi matlabun syar'iyyun wa aqliyun. Berobat sesuatu yang dituntut oleh syariat. Dituntut oleh syariat, tadi dalilnya jelas. Wa aqli, dan akal pun tentunya ketika orang sakit ya cari penawarnya. Ya. Cari obatnya. Tidak dia diam-diam saja. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, ad-dinul haqqu yaftahu laka ufuqil bahsil ilmi. Bahwasannya agama yang benar ini membuka wawasan kita, ya, kepada apa? Kepada yang namanya penelitian ilmiah. Penelitian ilmiah ini agama, ya.
Agama yang benar itu menggambarkan itu. Ya. Apa buktinya? Tadi seorang ahli kedokteran, ya, seorang dokter Nasrani kan menanyakan tadi, di dalam agama, dalam kitab kamu ada enggak? Pernah enggak Rabb kamu mengatakan ini? Pernah nih. Dengan kata-kata yang pendek, mudah dipahami. Pernah enggak Rasul kamu itu mengatakan kayak gini? Pernah. Ya. Ini adalah sesuatu yang menjadikan apa? Yang menjadikan seorang tabib Nasrani tadi, oh semakin yakin, oh ternyata memang sudah ada. Sudah ada, belum yang lain-lainnya. Kalau mau kita kaji lagi. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, idza nazala syifa nafa'ad dawa. Ketika hadirnya sebuah kesembuhan, berarti obat tersebut betul-betul memberikan kemanfaatan. Ya, kalau sudah hadir kesembuhan, ya, sudah sembuh dengan obat tadi, itu menjadi suatu apa? Menjadi sebuah kemanfaatan bagi dia. Ya, bisa dijadikan sebagai referensi di kemudian hari ketika dia sakit, atau kepada orang yang mungkin sakitnya sama. Ya. Jadi seperti itu. Ini sebagai bentuk pengalaman. Ya. Walaupun tetap sekali lagi yang harus diyakini oleh kita bahwa ya, yang menyembuhkan hanyalah Allah Azza wa Jalla. Kita hanya mencari sarana. Ini yang harus kita pahami, yang harus kita yakinkan, mantapkan dalam kalbu kita. Semuanya adalah sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. I'malu fa kullun mayassarun lima khuliqal lahu. Maka lakukan, amalkan, ya, dan semuanya mudah sesuai dengan yang Allah ciptakan untuknya. Ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah wa hafizakumullah jami'an. Mudah-mudahan kaidah yang ke-26 ini memberikan sebuah hazanah kepada kita terkait dengan dua yang Allah turunkan tadi. Yang pertama adalah penyakit, dan yang kedua adalah penawarnya. Dan ini harus diyakini dengan seyakin-yakinnya. Dan terus setelah itu kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Wallahu ta'ala alam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.